Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bajikan bagi kita semua. Terutama yang saya hormati Bapak Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas B. Kemudian tak lupa juga perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Abdul Jabar, selaku mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun angkatan 2025. Adapun tujuan pada video saya kali ini adalah guna untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yang dimana berjudul Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Mengkaji atas artikel Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Baik, mungkin itu salah satu pembuka dari saya. Mungkin kita akan langsung lanjut kepada materi yang akan saya bawakan. Baik, kita lanjut pada latar belakang yang pada materi ini, yaitu memiliki 3. Yang pertama, Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan setiap tindakan pemerintah harus berdasar pada hukum sah, demi dan agar kesejahteraan rakyat. Kemudian, poin selanjutnya, kewenangan luas yang diberikan kepada pejabat publik seringkali memicu benturan kepentingan dan tindakan. Kemudian, poin yang terakhir, terkait Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ini hadir sebagai pembatas legalitas dan pedoman perilaku birokrasi agar tidak melampaui batas kewenangan pejabat sendiri. Baik, kemudian kita lanjut pada pokok masalah atau pokok permasalahan yang ada pada materi ini, yaitu ada 2. Yang pertama, terkait bagaimana batasan kewenangan pejabat administrasi negara diatur dalam UU atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian yang kedua, terkait bagaimana hubungan antara pelampauan wewenang dengan pelanggaran AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta apa akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelanggaran tersebut. Baik, kemudian kita lanjut pada konsep wewenang, yang di sini juga ada 3 poin pentingnya. Yang pertama, wewenang merupakan hak hukum yang dimiliki pejabat pemerintahan untuk mengambil dan memilih keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, wewenang dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu wewenang terikat atau dinamakan gebonden. Kemudian, wewenang fakultatif. Kemudian, yang terakhir yaitu wewenang bebas atau diskresi. Kemudian, pembagian jenis wewenang tersebut menunjukkan bahwa setiap penggunaan kewenangan memiliki batas dan dasar hukum tersendiri, sehingga kebebasan pejabat tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang. Baik, kemudian lanjut pada sumber wewenang, atau bagaimana wewenang itu tercipta. Kemudian, yang nomor 1 ini, atribusi, atau pemberian wewenang baru langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana tanggung jawab hukum melekat penuh pada pejabat terkait. Kemudian, poin nomor 2, terkait delegasi, yang dimana pelimpahan wewenang yang sudah ada dari instansi atas ke instansi bawah, yaitu tanggung jawab hukumnya ikut beralih. Kemudian yang terakhir ada mandat, yaitu terkait penugasan internal dari atasan ke bawahan, yang dimana di sini tidak ada peralihan tanggung jawab, yang lebih jelasnya yaitu tanggung jawab tetap di tangan pemberi mandat, atau yang diberikan mandat ini tidak bisa bertanggung jawab penuh, jadi tanggung jawab penuhnya tetap pada pemberi mandat. Kemudian kita lanjut ada batas kewenangan. Di sini tertulis pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang bisa didefinisikan sebagai 3 poin penting yang sudah saya tulis di sini. Yaitu yang pertama, terkait wewenang pejabat pemerintahan dibatasi oleh waktu, temporis, wilayah atau loci, dan materi atau materiae. Kemudian poin nomor 2, tindakan yang dilakukan di luar batas waktu, wilayah atau materi tersebut termasuk cacat kewenangan atau termasuk kategori pada cacat kewenangan. Kemudian yang poin terakhir pada batas kewenangan adalah pelampauan batas kewenangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, kemudian kita lanjut pada AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sudah saya notis atau sempat notis tadi di beberapa kali saat saya menjelaskan. Baik, pada poin pertama, ini terkait pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa AUPB ini sendiri meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Kemudian, dalam perspektif hukum administrasi negara atau HAN, AUPB ini berfungsi sebagai standar etis sekaligus yuridis dalam setiap tindakan pemerintahan. Kemudian, pada poin terakhir terkait AUPB, suatu tindakan pemerintah dapat saja sah secara prosedural, tetapi tetap tidak benar secara substansial atau apabila bertentangan dengan AUPB sendiri. Kemudian, kita lanjut pada analisis artikel terkait artikel yang sudah saya analisis. Saya memiliki 3 poin penting di sini, yaitu yang pertama terkait uji ganda keputusan. Ini menegaskan bahwa tindakan pejabat tidak hanya harus lolos uji legalitas formalitas undang-undang, melainkan juga harus lolos pada uji legitimasi substansial pada AUPB.
terkait pelanggaran sistemik, yaitu pelampauan batas wewenang otomatis mencederai asas kepastian hukum dan atau asas kecermatan. Kemudian pada poin terakhir terkait akar permasalahan atau akar masalah yang ada pada artikel atau hasil pada analisis saya. Artikel ini mengidentifikasi bahwa kekacauan administrasi dipicu oleh ketidakjujuran, benturan kepentingan, kemudian dan gagalan dalam membedakan mandat versus delegasi atau kegagalan dalam membedakan dua hal tadi. Baik, kemudian kita lanjut pada dampak praktis yang ada pada materi ini. Saya memiliki 3 poin juga, yaitu yang pertama, keputusan yang diterbitkan di luar kewenangan pejabat administrasi harus batal demi hukum dan dianggap tidak sah sejak awal diterbitkan. Kemudian, jika pejabat terbukti melampaui kewenangan karena itikat buruk atau kesengajaan, ia harus bertanggung jawab secara pribadi dan penuh, kemudian bisa digugat secara perdata atau pidana korupsi. Kemudian, yang menjadi dasar hukum kuat bagi warga yang dirugikan untuk menggugat pembatalan keputusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN, ataupun bisa juga melapor kepada Ombudsman. Kemudian, kita sudah berada di slide terakhir, yaitu terkait kesimpulan pada materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya juga memiliki 3 poin penting pada kesimpulannya, yaitu terkait temuan utama, kemudian esensi hukum administrasi negara, dan juga konsekuensi nyata. Yang pertama, terkait temuan utama, yaitu artikel ini setelah saya baca memperlihatkan bahwa ruang kebebasan pejabat diskresi seringkali disalahgunakan akibat lemahnya pemahaman atas batasan wewenang itu sendiri. Kemudian terkait esensi hukum administrasi negara, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan instrumen kembar yang mutlak diperlukan untuk mengunci dan mengendalikan tindakan penguasa. Kemudian atau konsekuensi nyata, yaitu pelampauan batas wewenang bukan sekedar pelanggaran prosedur, melainkan tindakan malah administrasi yang merugikan masyarakat dan meruntuhkan asas legalitas itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan pada materi tersebut, mohon untuk dimaafkan. Mungkin hanya itu yang cukup saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Yusuf Abdul Jabar, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua.